56. Egois dan otoriter. Jadi kau berpikir aku tidak subur? Radit melotot dan menatap ke mata Nada, sambil merubah posisinya menjadi duduk tegak. Easy babe, aku kan hanya bertanya. Hanya memastikan kalau kita tidak melakukan ini semua sia-sia. Jawab Nada tanpa disortir lagi. Radit menghela nafasnya sebelum menjawab pertanyaan dari Nada. Aku tidak punya masalah apa-apa dengan kesuburan. Termasuk istriku Viola juga tidak mengalami masalah apakah dengan kesuburannya. Nasib kurang baik saja saat Viola mengandung anak pertamanya. Wajah Radit masih menegang saat menceritakan masalah ini kepada Nada. Aku tahu itu dari informasi yang aku dengar dari para pelayan di rumah besar, bahwa istrimu pernah hamil, tapi keguguran dan setelah itu tidak bisa punya anak lagi. Jawab Nada masih menatap mata Radit. Viola keguguran. Saat itu, aku sedang tidak ada di sisinya. Radit terlihat gugup. Kau meninggalkannya? Radit menggeleng. Saat itu aku ada di Indonesia, dan Viola sedang ada di Eropa. Viola ingin menghadiri sebuah fashion show. Aku sudah melarangnya untuk berangkat ke sana, karena kondisinya sudah hamil tua. Tapi Viola tidak mau mendengarkanku. Dan aku waktu itu sangat marah padanya, sehingga tidak mau menemaninya. Dan dia tetap berangkat sendirian. Aku bersalah padanya. Harusnya aku ikut pergi menemaninya, sehingga tidak akan ada masalah untuk bayi kami dan kandungan Viola. Jawab Radit kali ini menunjukkan wajah yang sangat bersalah mengenang perbuatannya saat itu. Aku bingung dengan hubungan dia dan istrinya. Kenapa istrinya seperti tidak peduli dengan kondisi fisiknya yang sedang mengandung? Apalagi usia kandungannya sudah tua, dan tetap memaksakan diri untuk fashion show. Memangnya karir lebih penting ya daripada keluarga? Kok seperti cari masalah sendiri ya? Dan pria di hadapanku ini baik sekali. Dia tidak menyalahkan istrinya sama sekali. Justru dia menyalahkan dirinya sendiri yang tidak bisa menemani istrinya. Tapi menurutku, dia sepertinya tidak bersalah kalau ada di kondisinya seperti itu. Gumam Nada di dalam hatinya yang merasa tidak wajar dengan apa yang dilakukan Viola. Kenapa kau sangat merasa bersalah? Sudahlah, jangan dibahas lagi. Memang aku yang salah. Aku mau tidur dulu, mengumpulkan tenagaku untuk nanti siang. Ayo tidur, ajak Radit kepada Nada. Tapi, kamu tidurlah sendiri. Aku mau mengambil handphoneku dan membersihkan tubuhku dulu. Nada ingin beranjak pergi meninggalkan Radit dan melakukan kegiatan lain yang ingin dilakukannya. Kamu tidak boleh kemana-mana. Harus temani aku tidur. Handphonemu juga aman di kamar sebelah. Jawab Radit sambil menarik Nada ke dalam dekapannya kembali. Enak saja kamu mau mengambil handphonemu. Kamu pasti ingin menghubungi pria itu kan? Apa tidak bisa sebentar saja kamu melupakannya? Setelah sekian lama berhubungan tadi, apa yang ada di pikiranmu adalah laki-laki itu? Apakah kau berimajinasi bahwa aku adalah dia? Tidak peduli apa imajinasimu, yang penting aku bisa cepat punya anak darimu. Akhirnya terpaksa Nada harus menemani Radit sampai Radit tertidur. Cukup lama Nada berpura-pura tertidur, hingga akhirnya merasakan tangan Radit yang mulai melemas, yang menandakan bahwa Radit sudah pulas tertidur, tak lagi mendekapnya dengan sangat kencang seperti tadi. Aku bisa keluar juga dari dekapanmu. Gumam Nada yang saat ini sudah duduk agak sedikit menjauh dari Radit yang sudah tak sadar kalau Nada tidak ada dalam dekapannya lagi. Klek. Nada menutup pintu kamar perlahan-lahan dan menuju kamar sebelah untuk mengambil handphone miliknya. Kenapa Dewata juga menghubungi aku ya? Tapi ini kan sudah centang 2. Harusnya Dewa sudah membacanya kan? Keluh Nada saat melihat belum ada satupun pesan masuk di handphonenya. Hati Nada sangat gelisah dan sangat khawatir Dewa masih sangat marah dan cemburu padanya. Apa aku coba menelponnya saja ya? Meminta maaf langsung kepadanya? Nada mulai memikirkan cara bagaimana memperbaiki hubungannya dengan Dewa sesegera mungkin. Bimbang di hati Nada untuk menentukan apa yang ingin dilakukannya. Menelpon atau tidak menelpon?
Berkali-kali Nada bolak-balik berjalan mencoba mencari solusi untuk hubungannya dengan Dewa. Tapi belum juga ada titik terang apa yang harus dilakukan olehnya. Baiklah, sudah kuputuskan, aku akan menelpon saja. Klek. Aku menyuruhmu menemaniku tidur kan? Belum sempat Nada menelpon Dewa, Radit sudah membuka pintu kamar dan menyemprot Nada dengan suara yang sangat marah, karena Nada meninggalkannya sendiri. Betul dugaanku. Dia langsung berlari ke handphonenya setelah meninggalkanku. Apa sih hebatnya laki-laki itu dibandingkan aku? Kenapa wanita ini tergila-gila dengan pria bernama Dewa itu? Apa dia sangat baik? Apa dia sangat mencintainya? Hati Radit sangat geram melihat handphone yang ada di tangan Nada, lalu berjalan mendekati Nada dengan langkahnya yang besar, menarik handphone yang ada di tangan Nada, dan mengantonginya di saku jubah mandi milik Radit. Tidak ada lagi telepon. Aku tidak mengizinkanmu mengangkat telepon apapun selama 3 hari kita di sini. Aku tidak mengizinkanmu untuk menghubungi siapapun selama kita di sini. Radit bicara tanpa senyuman, dan sangat garang di hadapan Nada. Garis-garis wajah yang tegas terlihat sangat jelas bagaikan seorang bos yang sedang memarahi bawahannya karena kesalahan fatal. Maafkan aku. Nada menggigit bibir dalamnya. Kamu harus melayani aku sungguh-sungguh. Aku tidak ingin ada pria lain selama 3 hari ini. Jawab Radit kemudian berbalik keluar meninggalkan Nada sendirian di kamar tadi. Kenapa jadi marah seperti itu sih? Aku juga tidak melarangnya menghubungi istrinya. Jadi sekarang dia mau menjadi otoriter. Aku dilarang melakukan apa yang ingin aku lakukan, sedangkan aku tidak bisa melarangnya melakukan apa yang ingin dilakukannya. Wah, kau luar biasa sekali Tuan Radit. Jadi ini sifat aslimu, tipikal pemaksa. Apa kau pikir kau ini hebat karena uang yang kau miliki? Aku tahu kau sudah membeliku selama 3 hari. Selama 3 hari ini aku tidak lebih dari seorang kacung, bukan? Bukan. Selama 3 hari ini aku tidak lebih dari seorang budakmu, kan? Tentu saja, posisiku adalah seorang budak yang tidak punya hak apa-apa di hadapanmu. Nada marah kepada Radit tapi tidak bisa menentang Radit, karena Radit sudah membayarnya. Kenapa hanya diam di situ? Aku kan sudah keluar dari ruangan ini. Harusnya kamu mengikuti keluar. Jawab Radit yang sudah ada kembali di depan pintu kamar. Dia tidak menyuruh aku mengikutinya. Kenapa dia marah-marah? Mana aku tahu kalau dia menyuruh aku mengikutinya saat dia keluar tadi. Memang aku bisa membaca jalan pikirannya. Gumam Nada dalam hatinya. Alih-alih mengikuti Radit, justru Nada hanya diam mematung menatap Radit dengan tatapannya yang kesal. Apa yang kamu pikirkan? Kenapa diam saja di situ? Ayo ikut aku. Bab 57. Bekerja tanpa perasaan. Tanpa berkata apapun lagi, Nada mengikuti Radit keluar dari kamar menuju ke lantai dasar. Dia mau membawaku kemana ya? Gumam Nada di dalam hatinya. Tapi Nada tidak bertanya satu kata pun kepada Radit. Klek. Radit membuka sebuah ruangan yang cukup besar. Di dalamnya ada jasusi, ruang sauna, ruang untuk massage, ruang fitness, dan indoor swimming pool yang cukup besar. Wah, ternyata di villa ini ada yang seperti ini. Uang keluarga mereka sebanyak apa ya? Bisa membuat tempat seperti ini. Tuhan, kenapa tidak memberikan 1% aja yang dimiliki mereka untuk keluargaku? Gumam Nada dalam hatinya, merasa sedikit iri dengan kelebihan dari segi materi yang dimiliki oleh keluarga Radit. Kenapa diam di sana? Tanya Radit yang sudah membuka jubah mandinya dan masuk ke dalam jacuzzi, menatap Nada yang masih mematung di depan pintu. Aku masuk ke dalam sana juga. Nada melangkah mendekati Radit. Radit mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dan Nada juga masuk ke dalam jacuzzi setelah membuka jubah mandinya, tanpa berkata apa-apa. Mendekatlah,
Perintah Radit kepada Nada yang langsung dipatuhi Nada, tanpa berkata apa-apa lagi mendekat kepada Radit. Kenapa tidak mau bicara? Bicara apa? Tanya Nada menengok ke arah Radit tanpa ekspresi. Kamu marah padaku? Hahaha. Alih-alih menjawab pertanyaan Radit, Nada justru bergelak tawa sambil melirik ke arah Radit, dan kembali bersandar pada dinding jacuzzi, dan melanjutkan kalimatnya setelah tawanya reda. Apa aku punya hak untuk marah? Tanya Nada sambil merubah posisinya senyaman mungkin, dan memejamkan matanya untuk menikmati berendam di jacuzzi. Marah? Aku memang sudah marah dari tadi padamu. Tapi aku tahu posisiku tidak punya hak untuk marah padamu, kan? Aku terima kondisi ini untuk 3 hari, seperti yang aku sudah katakan. Bahwa aku akan melakukan apapun denganmu selama 3 hari. Kau sudah membayarku mahal, dan aku akan memberikan yang setimpal. Sekarang, aku hanya perlu perbanyak berdoa supaya benih itu hadir segera. Sehingga kau tidak perlu lagi menyentuh tubuhku dan aku akan bebas darimu, sebebas-bebasnya. Kata hati Nada mengingatkan apa tujuan sebenarnya, sehingga Nada tidak boleh membawa perasaan dengan Radit selama 3 hari ini. Jadi kamu benar-benar marah. Kenapa dengan sikapnya seperti ini? Aku jadi sulit menebaknya. Apa aku harus mengembalikan handphonenya supaya moodnya baik lagi? Tapi aku tidak ingin ada satupun laki-laki lain di pikirannya untuk 3 hari ini. Aku tidak akan menuntut lebih padanya setelah 3 hari ini. Radit sangat yakin bahwa setelah 3 hari, semua yang berhubungan dengan Nada bisa dilupakan. Nada menggelengkan kepala. Aku tidak punya waktu denganmu untuk marah. Kita harus menyelesaikan semuanya dalam 3 hari. Aku berharap kamu benar-benar subur karena aku berharap janin itu cepat ada di rahimku. Kali ini dengan berani Nada menatap mata Radit, dengan tatapan yang tidak pernah diberikan oleh Nada sebelumnya. Radit menelan salivanya. Kata-katanya hilang entah kemana melihat sikap Nada. Kenapa kau jadi mengerikan seperti ini? Karena sekarang aku sedang serius bekerja. Aku sudah punya desk jobnya. Aku tidak ingin urusanku berantakan karena partnerku memiliki masalah kesuburan. Jawab Nada sangat ketus kepada Radit. Bahkan Nada tidak memberikan senyumannya saat ini. Aku yakin aku masih dalam masa subur, dan aku tidak punya masalah dalam hal kesuburanku. Kalau sampai sebulan ini tidak jadi, aku akan memaksamu untuk datang ke dokter. Gumam Nada yang sudah sangat kesal karena Radit membatasinya menghubungi Dewa. Radit menghela nafas. Matanya juga sudah memerah karena kesal, dan tersenyum sinis kepada Nada. Jadi kamu menganggap hubungan kita adalah hubungan pekerjaan saat ini. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini adalah pekerjaanmu. Kamu bekerja untuk memuaskanku dan memberikanku anak. Seperti itu. Radit sudah mencengkram dagu Nada dengan sangat kencang, yang merupakan pertama kalinya dilakukan kepada Nada. Pertama kalinya dilakukan pada wanita. Kau betul-betul mengetes kesabaranku ya. Apakah wanita ini memang tidak punya perasaan? Kerja. Jadi kau anggap aku ini klienmu. Lalu kau ini apa? Wanita penghibur. Jadi aku bisa melakukan apapun padamu. Aku sudah membayar mahal kan? Jadi seperti ini ya kau ingin aku memperlakukanmu. Rasa marah muncul di hati Radit menyeruak. Bagaikan lava yang menyembur dari dalam gunung, membuat hati Radit terasa sesak, dan sangat sakit mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Nada. Lalu, apa kalau bukan pekerjaan? Kau membayarku kan untuk melakukan ini? Memangnya siapa aku untukmu? Statusku istri sewaan, hanya untuk melahirkan benihmu menjadi bayi di dunia ini. Kata sewa itu artinya, kau membayar untuk rahimku dengan pengobatan ibuku. Dan 3 hari ini, kau juga membayarku untuk menemanimu. Lalu apa namanya kalau bukan pekerjaan? Apa kau berharap aku menyukaimu? Apa kau berharap ketulusanku? Apa kau berharap aku melakukan ini dengan sukacita karena aku mencintaimu? Nada berbicara menatap wajah Radit dengan lantang, walaupun cengkeraman Radit di dagunya sangat kencang dan menyakitkan. Kau berani menantangku ya? Plak.
Telapak tangan Radit mendarat meninggalkan rasa panas di pipi kanan Nada. Setelah tangan kiri Radit melepaskan cengkeraman di dagu Nada. Baiklah, kalau ini kau anggap sebuah pekerjaan. Apapun yang aku lakukan kau harus merasakan dengan sukacita. Tak ada lagi kelembutan. Setelah itu, Radit mendorong tubuh Nada dengan sangat kasar, hingga tulang Nada membentur dinding jacusi dengan cukup kencang, memaksa untuk memasukkan miliknya ke tubuh Nada. Memperlakukan tubuh Nada dengan kasar. Tak ada lagi sentuhan halus. Radit juga menggigit di beberapa tempat, meninggalkan luka. Banyak lebam dari cengkeraman tangannya pun muncul kembali seperti yang pernah terjadi saat Nada pulang terlambat ke rumah Radit. Bahkan ini lebih parah, karena beberapa kali juga Radit melakukan kekerasan dengan mendaratkan tangannya di pipi Nada, atau mencengkram rambutnya dengan sangat kencang, dan berkata cukup kasar yang merendahkan Nada. Jadi kamu ingin menjadi wanita bayaran? Jadi kamu ingin menjadi wanita pemuas keinginanku? Jadi kamu ingin aku berbuat seperti ini kepadamu? Jawab aku. Radit bicara sambil mencengkram rambut Nada dengan tangan kirinya sangat kencang. Tentu saja, bagian bawah Radit sudah masuk dan dihunuskan cukup kencang menusuk ke dalam organ kewanitaan Nada. Aku sudah berbuat baik padamu selama ini. Aku memperlakukanmu baik-baik tanpa merendahkanmu. Tapi kau mau aku untuk berbuat seperti ini? Apa perbuatan seperti ini yang kau inginkan? Bekerja. Jadi kau memang benar-benar menyukai laki-laki itu, bukan? Kau ingin bersamanya. Apa yang kau lakukan sekarang bersamaku hanya untuk mendapatkan uang yang akan kamu gunakan untuk membayar hutangnya. Hati Radit benar-benar tidak bisa menerima bahwa Nada hanya menganggapnya sebagai sebuah pekerjaan. Aku sudah bilang padamu lakukan apa yang kau mau selama 3 hari ini. Kalau kau mau aku seperti itu, aku akan melakukannya seperti itu dengan senang hati. Bab 58. Meracau. Nada tetap tidak menyerah dan semakin berani menjawab semua kata-kata Radit, dan semakin membuat Radit tersulut emosi kepadanya. Yang aku lakukan sekarang adalah apa yang dilakukan oleh seorang wanita pemuas lelaki, bukan? Yang aku lakukan sekarang adalah menjual diriku padamu, bukan? Memang apa yang dia inginkan selain aku berpikir seperti itu? Apa dia ingin aku berpikir bahwa dia menghormati dan menyukaiku? Sudah jelas dari tadi yang dilakukannya hanyalah tidak menganggapku ada. Dia bahkan dengan sengaja menyuruhku bersembunyi saat istrinya menelponnya, tanpa rasa bersalah. Lalu sekarang apa yang diharapkannya? Aku menyukainya? Atau berpikir bahwa hubungan kami akan lebih dari sekedar pemberi jasa dan penerima jasa? Jangan mimpi. Lebih baik ia bersikap kejam seperti ini kepadaku daripada aku harus menerima semua sikap baiknya. Dan kemudian, ia menghempaskan aku, menghancurkanku bagai serpihan kaca. Menghancurkanku lebih dalam karena tak sanggup lagi menahan rasa di hatiku. Aku tidak ingin jatuh cinta padamu. Jadi berbuat lebih kasarlah kepadaku, supaya kau tidak mencintaiku. Supaya aku tidak mencintaimu. Permintaan Nada dalam hatinya yang sama sekali tidak menyalahkan Radit dengan sikap kasarnya. Justru merasa bersyukur karena memiliki alasan untuk tidak mencintai Radit. Kau terus-terusan menantangku. Baiklah kalau itu maumu. Radit kembali melakukan aktivitas pada tubuh Nada yang tidak ada lembut-lembutnya. Tidak menunjukkan rasa kasih sayangnya sama sekali. Bahkan Radit menyeret Nada keluar dari jacuzzi dan menyelesaikan kebutuhannya di pinggir kolam renang. Lalu memakai jubah mandinya, meninggalkan Nada tergeletak di pinggir kolam renang tanpa menatap kembali ke belakang. Klek. Radit menutup pintu yang menghubungkan antara ruang di mana Nada berada dengan ruang di seberangnya. Setelah sekitar beberapa menit, Nada hanya terdiam meringis menahan semua rasa sakitnya dengan posisi yang sama, tanpa menutup tubuhnya dengan apapun. Pada akhirnya, Nada bangun dan berjalan tertatih ke arah jubah mandinya yang tergeletak di lantai. Lebih baik seperti ini, Nada. Jangan menangis, jangan bersedih. Kau harus bersyukur dia memperlakukanmu seperti ini. Dengan begini, akan lebih mudah untuk melupakan dan membencinya nanti.
Dengan begini kau tidak akan pernah mencintainya. Iya, ini adalah yang terbaik. Nada mencoba untuk menerima perlakuan Radit dan bersyukur sambil melangkah perlahan keluar, menaiki tangga, dan masuk ke kamar pertama yang ditempatinya tadi malam. Baguslah kau masih memberiku privasi dengan membiarkanku tinggal di kamar ini sendirian. Nada cukup tenang ketika melihat tidak ada Radit di dalam kamar itu, termasuk di dalam kamar mandinya. Nada segera masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Luka-luka ini akan membuatku selalu ingat bahwa kau bukanlah orang yang baik. Dan ini akan membuatku selalu ingat untuk tidak jatuh cinta padamu. Dan membuatku lebih mudah untuk melangkah setelah semua ini selesai. Janji Nada pada dirinya sendiri saat menatap cermin di kamar mandi yang menunjukkan banyak sekali luka lebam bekas gigitan dan juga rambutnya yang berantakan, meninggalkan rasa nyeri di kepalanya karena jambakan Radit yang begitu kencang. Kali ini Nada tidak berendam di dalam bathtub, hanya mengguyur tubuhnya dengan shower sebentar. Kemudian masuk lagi ke kamar dan membuka jubah mandinya. Nada memilih untuk tidur tanpa memakai pakaian apapun, hanya berselimut bed cover tebal. Jubah mandinya yang lembab membuatnya tidak nyaman apabila dipakai tidur. Kenapa kau buat diriku seperti ini, Tuhan? Apakah aku begitu hina hingga aku patut diperlakukan seperti ini? Apa salahku sebenarnya sampai aku mendapatkan hukuman seperti ini? Apa aku tidak pantas untuk bahagia? Ada rasa sakit menyeruak di hatinya, membuat Nada sedikit mengeluh atas keadaannya sekarang. Hingga akhirnya, setelah puas menangis, Nada pun tertidur sangat pulas. Untuk beberapa jam hingga tak menyadari bahwa Radit sudah beberapa kali masuk untuk melihat keadaannya. Kenapa kau mengatakan hal-hal yang memaksaku tak bisa mengontrol emosiku? Dan membuatmu terluka seperti itu. Melihat luka lebam di seluruh tubuhmu, bekas tanganku yang masih terlihat di wajahmu yang putih. Kenapa kau memaksaku melakukan itu, Nada? Apa kau memang ingin aku terlihat kasar dan kejam di matamu, sehingga lebih mudah bagimu untuk membenciku? Apa aku sangat menyebalkan sehingga terus-terusan kau mengutukku di dalam tidurmu? Radit tak hanya berdiri menatap Nada dari jarak kurang dari 2 meter. Dan mendengar beberapa racauan nada yang biasa dikatakan saat tidur. Aku membencimu, Radit. Kau kejam. Aku tidak suka padamu. Nada terus saja bicara dalam tidurnya. Kebiasaannya apabila sudah tidur pulas adalah meracau mengenai sesuatu yang besar bagi dirinya pada hari itu. Radit bertolak pinggang dan mengalihkan pandangannya ke kanan. Tak ingin menatap Nada sambil menghela nafasnya dalam-dalam. Baiklah, iya, aku memang kejam. Kau membenciku? Bagus, aku memang ingin kau membenciku supaya lebih mudah untuk melupakanku. Jadi membuatku tidak terbebani atau merasa bersalah denganmu setelah kita berpisah. Kau pikir aku suka padamu? Perasaanku juga sama seperti itu. Aku tak suka padamu. Radit menjawab semua yang dikatakan oleh Nada di dalam tidurnya, lalu segera keluar dari kamar Nada. Sudah beberapa kali Radit masuk ke dalam kamar Nada dan mendapati kata-kata yang sama dari bibir Nada yang sedang tertidur pulas. Bahkan ketika Radit memberikan olesan obat lebam tanpa sepengetahuan Nada di tangannya dan juga di wajah Nada, terus memakinya dalam tidurnya. Rasa lelah membuat Nada tak bisa merasakan kehadiran Radit di sampingnya. Klek, setelah 2 jam dari kedatangannya terakhir, Radit kembali membuka kamar Nada dan mendapati Nada masih terlelap dalam tidurnya. Mau sampai kapan dia tidur seperti itu? Sudah lebih dari 5 jam dia tidur. Sampai berapa lama aku harus menunggu? Jam makan siang juga sudah lewat. Perutku sudah sangat lapar sekali, tapi dia belum juga bangun. Gumam Radit sambil menatap jam tangannya yang menunjukkan sudah pukul 3 sore. Tapi mereka berdua belum makan siang. Aku suka kalau kau tidur seperti ini. Tak perlulah meracau kemana-mana. Kau terlihat manis kalau tidur seperti itu. Maafkan aku sudah membuat banyak luka di tubuhmu. Kali ini aku benar-benar menyesal. Tak seharusnya aku memperlakukan dirimu seperti tadi. Apa kau mengatakan itu semua karena kemarahanmu? Aku menyita handphonemu. Kalau ya, mungkin memang pantas aku menerimanya.
karena aku memang gak bisa memberimu izin berhubungan dengan kekasihmu selama 3 hari ini. Gumam Radit yang saat ini sudah duduk di sisi tempat tidur di samping Nada sambil tangannya merapikan anak rambut Nada. Tidurmu sangat lucu. Hahaha, kau membuatku tidak tahan. Radit tersenyum dan hatinya sedikit merasa sejuk lihat Nada yang tertidur dengan tenang. Hah? Anda mau apa? Bab 58. Meracau. Nada tetap tidak menyerah dan semakin berani menjawab semua kata-kata Radit, dan semakin membuat Radit tersulut emosi kepadanya. Yang aku lakukan sekarang adalah apa yang dilakukan oleh seorang wanita pemuas lelaki, bukan? Yang aku lakukan sekarang adalah menjual diriku padamu, bukan? Memang apa yang dia inginkan selain aku berpikir seperti itu? Apa dia ingin aku berpikir bahwa dia menghormati dan menyukaiku? Sudah jelas dari tadi yang dilakukannya hanyalah tidak menganggapku ada. Dia bahkan dengan sengaja menyuruhku bersembunyi saat istrinya menelponnya, tanpa rasa bersalah. Lalu sekarang apa yang diharapkannya? Aku menyukainya? Atau berpikir bahwa hubungan kami akan lebih dari sekedar pemberi jasa dan penerima jasa? Jangan mimpi. Lebih baik ia bersikap kejam seperti ini kepadaku daripada aku harus menerima semua sikap baiknya. Dan kemudian, ia menghempaskan aku, menghancurkanku bagai serpihan kaca. Menghancurkanku lebih dalam karena tak sanggup lagi menahan rasa di hatiku. Aku tidak ingin jatuh cinta padamu. Jadi berbuat lebih kasarlah kepadaku, supaya kau tidak mencintaiku. Supaya aku tidak mencintaimu. Permintaan Nada dalam hatinya yang sama sekali tidak menyalahkan Radit dengan sikap kasarnya. Justru merasa bersyukur karena memiliki alasan untuk tidak mencintai Radit. Kau terus-terusan menentangku. Baiklah kalau itu maumu. Radit kembali melakukan aktivitas pada tubuh Nada yang tidak ada lembut-lembutnya. Tidak menunjukkan rasa kasih sayangnya sama sekali. Bahkan Radit menyeret Nada keluar dari jacuzzi dan menyelesaikan kebutuhannya di pinggir kolam renang, lalu memakai jubah mandinya, meninggalkan Nada tergeletak di pinggir kolam renang tanpa menatap kembali ke belakang. Klek. Radit menutup pintu yang menghubungkan antara ruang di mana Nada berada dengan ruang di seberangnya. Setelah sekitar beberapa menit, Nada hanya terdiam meringis menahan semua rasa sakitnya dengan posisi yang sama, tanpa menutup tubuhnya dengan apapun. Pada akhirnya, Nada bangun dan berjalan tertatih ke arah jubah mandinya yang tergeletak di lantai. Lebih baik seperti ini, Nada. Jangan menangis. Jangan bersedih. Kau harus bersyukur dia memperlakukanmu seperti ini. Dengan begini, akan lebih mudah untuk melupakan dan membencinya nanti. Dengan begini kau tidak akan pernah mencintainya. Iya, ini adalah yang terbaik. Nada mencoba untuk menerima perlakuan Radit dan bersyukur sambil melangkah perlahan keluar, menaiki tangga, dan masuk ke kamar pertama yang ditempatinya tadi malam. Baguslah kau masih memberiku privasi dengan membiarkanku tinggal di kamar ini sendirian. Nada cukup tenang ketika melihat tidak ada Radit di dalam kamar itu, termasuk di dalam kamar mandinya. Nada segera masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Luka-luka ini akan membuatku selalu ingat bahwa kau bukanlah orang yang baik. Dan ini akan membuatku selalu ingat untuk tidak jatuh cinta padamu. Dan membuatku lebih mudah untuk melangkah setelah semua ini selesai. Janji Nada pada dirinya sendiri saat menatap cermin di kamar mandi yang menunjukkan banyak sekali luka lebam bekas gigitan dan juga rambutnya yang berantakan, meninggalkan rasa nyeri di kepalanya karena jambakan Radit yang begitu kencang. Kali ini Nada tidak berendam di dalam bathtub, hanya mengguyur tubuhnya dengan shower sebentar. Kemudian masuk lagi ke kamar dan membuka jubah mandinya. Nada memilih untuk tidur tanpa memakai pakaian apapun, hanya berselimut bed cover tebal. Jubah mandinya yang lembab membuatnya tidak nyaman apabila dipakai tidur. Kenapa kau buat diriku seperti ini, Tuhan? Apakah aku begitu hina hingga aku patut diperlakukan seperti ini? Apa salahku sebenarnya sampai aku mendapatkan hukuman seperti ini?
Apa aku tidak pantas untuk bahagia? Ada rasa sakit menyeruak di hatinya, membuat Nada sedikit mengeluh atas keadaannya sekarang. Hingga akhirnya, setelah puas menangis, Nada pun tertidur sangat pulas. Untuk beberapa jam hingga tak menyadari bahwa Radit sudah beberapa kali masuk untuk melihat keadaannya. Kenapa kau mengatakan hal-hal yang memaksaku tak bisa mengontrol emosiku dan membuatmu terluka seperti itu? Melihat luka lebam di seluruh tubuhmu, bekas tanganku yang masih terlihat di wajahmu yang putih. Kenapa kau memaksaku melakukan itu, Denada? Apa kau memang ingin aku terlihat kasar dan kejam di matamu, sehingga lebih mudah bagimu untuk membenciku? Apa aku sangat menyebalkan sehingga terus-terusan kau mengutukku di dalam tidurmu? Radit hanya berdiri menatap Nada dari jarak kurang dari 2 meter, dan mendengar beberapa racauan nada yang biasa dikatakan saat tidur. Aku membencimu, Radit. Kau kejam. Aku tidak suka padamu. Nada terus saja bicara dalam tidurnya. Kebiasaannya apabila sudah tidur pulas adalah meracau mengenai sesuatu yang besar bagi dirinya pada hari itu. Radit bertolak pinggang dan mengalihkan pandangannya ke kanan, tak ingin menatap Nada sambil menghela nafasnya dalam-dalam. Baiklah, iya, aku memang kejam. Kau membenciku? Bagus, aku memang ingin kau membenciku supaya lebih mudah untuk melupakanku. Jadi membuatku tidak terbebani atau merasa bersalah denganmu setelah kita berpisah. Kau pikir aku suka padamu? Perasaanku juga sama seperti itu. Aku tak suka padamu. Radit menjawab semua yang dikatakan oleh Nada di dalam tidurnya, lalu segera keluar dari kamar Nada. Sudah beberapa kali Radit masuk ke dalam kamar Nada dan mendapati kata-kata yang sama dari bibir Nada yang sedang tertidur pulas. Bahkan ketika Radit memberikan olesan obat lebam tanpa sepengetahuan Nada di tangannya dan juga di wajah Nada, terus memakinya dalam tidurnya. Rasa lelah membuat Nada tak bisa merasakan kehadiran Radit di sampingnya. Klek. Setelah 2 jam dari kedatangannya terakhir, Radit kembali membuka kamar Nada dan mendapati Nada masih terlelap dalam tidurnya. Mau sampai kapan dia tidur seperti itu? Sudah lebih dari 5 jam dia tidur. Sampai berapa lama aku harus menunggu? Jam makan siang juga sudah lewat. Perutku sudah sangat lapar sekali. Tapi dia belum juga bangun. Gumam Radit sambil menatap jam tangannya yang menunjukkan sudah pukul 3 sore. Tapi mereka berdua belum makan siang. Aku suka kalau kau tidur seperti ini. Tak perlulah meracau kemana-mana. Kau terlihat manis kalau tidur seperti itu. Maafkan aku sudah membuat banyak luka di tubuhmu. Kali ini aku benar-benar menyesal. Tak seharusnya aku memperlakukan dirimu seperti tadi. Apa kau mengatakan itu semua karena kemarahanmu? Aku menyita handphonemu. Kalau ya, mungkin memang pantas aku menerimanya. Karena aku memang gak bisa memberimu izin berhubungan dengan kekasihmu selama 3 hari ini. Gumam Radit yang saat ini sudah duduk di sisi tempat tidur di samping Nada sambil tangannya merapikan anak rambut Nada. Tidurmu sangat lucu. Hahaha, kau membuatku tidak tahan. Radit tersenyum dan hatinya sedikit merasa sejuk lihat Nada yang tertidur dengan tenang. Hah? Anda mau apa? Bab 59. Temani aku. Nada berteriak histeris langsung menarik kepalanya menjauhi kepala Radit ketika tersadar dari tidurnya bahwa Radit baru saja memberikan kecupan di bibir Nada yang bukan cuma kecupan di saat Nada sedang tertidur. Kamu bilang aku bisa lakukan apapun padamu 3 hari ini kan? Hah, bodoh kau Radit. Kenapa bisa membangunkan dia seperti kau membangunkan Viola sih? Sekarang bagaimana meminta maaf padanya? Harusnya kau tunggu saja. Sabar sampai dia bangun. Tapi Viola selalu senang kalau aku membangunkannya seperti itu. Kenapa anak ini sangat berbeda dengan Viola? Aku pikir semua wanita sangat suka dengan perlakuan seperti yang aku lakukan pada Viola. Gumam Radit panik di dalam hatinya. Tapi di luar, Nada melihat Radit sangat dingin dan tidak ada senyum saat bicara dengannya. Radit memang sengaja menyembunyikan perasaannya dari Nada.
Dia gila, bahkan tidak mengizinkanku untuk tidur, protes nada dalam hatinya. Tapi kan tadi aku sedang tidur, apa tidak bisa menunggu bangun dulu? Nada menjawab kepada Radit tanpa ekspresi. Jam berapa sekarang? Radit menunjukkan jam tangannya kepada Nada. Hah? Apa aku tidur selama itu? Nada kaget dan tidak percaya dengan angka yang ditunjukkan oleh jam tangan Radit. Kamu tidur seperti orang mati, jawab Radit sambil melirik Nada dan menghembuskan nafas. Aku sudah lama menunggu untuk makan siang. Lama sekali kamu bangun. Baru dengan cara itu kamu bisa bangun. Sambung Radit lagi sambil menghembuskan nafas. Maaf, aku capek sekali. Ribet amat sih. Mau makan tinggal makan aja, gak perlu kali minta temenin sama aku. Memang kerjaanku di sini juga termasuk menemaninya makan. Seperti punya bayi, menemani tidur, menemani makan, menemani mandi. Memang aku babysitternya. Protes Nada yang masih agak kesal karena tidurnya terganggu dan membuatnya sedikit pusing. Ayo bangun, kita makan dulu. Aku gak bisa. Kata-kata Nada membuat Radit menengok lagi ke belakang dan duduk lagi di tempat tidur Nada setelah sebelumnya Radit sudah berdiri. Apa maksudmu? Aku gak ada baju. Jubah mandiku itu lembab. Kayaknya badanku masuk angin deh. Jawab Nada sambil merebahkan tubuhnya lagi di tempat tidur dan menarik selimutnya tinggi-tinggi untuk tidur lagi. Dan Nada, aku menyuruhmu makan, bukan tidur lagi. Radit menarik tangan Nada lagi. Nada menggeleng. Aku gak ada baju. Aku mau tidur aja. Jawab Nada tak peduli sambil memberikan senyuman kepada Radit dan memejamkan matanya kembali. Kau, Nada, bangunlah dulu. Aku sudah lapar. Radit memaksa untuk membuka selimut Nada, tapi dipegang kencang oleh Nada. Memangnya kau ingin aku turun ke bawah tanpa pakaian? Aku gak mau. Kali ini Nada betul-betul tak ingin menurut pada Radit. Tetap menarik selimutnya menutup tubuhnya dengan kencang, melawan tangan Radit yang berusaha untuk membukanya dan mengangkat Nada. Ya sudah, tunggu sebentar. Aku bawa makanannya ke sini. Anak ini benar-benar merepotkan saja. Sebentar saja dia pakai jubah mandi itu apa tidak bisa? Tetapi memang lembab dan basah sih. Ada rasa kasihan dalam diri Radit sehingga akhirnya memilih untuk membawakan makanannya ke kamar daripada memaksa Nada turun ke bawah. Sekalian baju ya, aku gak punya baju. Nada memberikan senyuman sambil menarik selimut sampai menutupi lehernya. Klek. Radit tak berkata apa-apa mengenai permintaan Nada yang terakhir. Hanya meliriknya dan menutup pintu. Awas saja dia tidak membawakanku baju. Seorang budak juga tetap membutuhkan baju kan? Hahaha. Nada membenarkan permintaannya, lalu memiringkan tubuhnya menutup selimut, meregangkan ototnya lagi dan berusaha rileks tanpa tidur. Tak sampai 10 menit, Radit sudah naik lagi ke kamar Nada dengan membawakan baki berisi makanan untuk mereka berdua, termasuk minum juga. Dia terlihat lucu. Gumam Nada mengomentari Radit yang sedang berjalan ke arahnya membawa bagi makanan. Makan dulu. Terima kasih. Jawab Nada sambil merubah posisinya duduk dengan selimut masih menutupi hingga ke bawah lehernya dan mengambil sendok serta piring yang ada di baki itu. Jangan diangkat piringnya. Tetap taruh di situ. Lebih elegan kalau kamu makan dengan piring tetap ada di baki, kata Radit kepada Nada. His, aku tidak butuh elegan. Aku butuh kenyang. Lagian kalau aku taruh di bakinya, dari piring sampai ke mulutku itu jaraknya gak jauh. Dan nanti makanannya bisa tumpah mengotori selimut ini, mengotori tempat tidur ini. Jawab Nada tak peduli dengan saran Radit. Tetap mengambil piringnya dan mendekatkannya sehingga tidak akan tumpah mengotori tempat tidurnya. Radit menghela nafas sambil geleng-geleng kepala. Kamu memang aneh. Apa cukup menyebalkan untukmu? Jawab Nada setelah menelan makanannya. Radit mengangguk, kemudian matanya tertuju ke makanan sambil mengangkat sendoknya. Makanlah seperti ini. Dengan jarak seperti ini yang lumayan jauh dia tetap tidak akan tumpah. Radit mengajarkan Nada cara makan yang benar menurutnya. Hahaha, cara makan seperti itu hanya untukmu dan orang-orang kaya, bukan untukku. Cara makanku seperti ini, dan porsiku tidak sedikit seperti ini.
Nada memprotes porsi makan yang memang cuma sedikit menurutnya di piring yang cukup besar yang sedang dipegangnya. Terserah saja, tapi kamu akan mendapat masalah kalau makan seperti itu di depan calon mertuamu atau orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi darimu nanti. Harus menunjukkan sedikit sikap manis kalau perlu terlihat sempurna. Jangan sampai ada kesalahan. Saran Radit setelah menelan makanan yang ada di mulutnya. Aku tidak suka pura-pura. Kalau mereka tidak menyukaiku seperti ini, ya sudah. Aku ya seperti ini, dan aku tidak mau merubahnya. Bukankah kita harus punya prinsip dalam hidup? Yang terpenting itu bukan cara makan, cara berjalan, atau banyaknya uang yang ada di dalam kantongku. Tapi bagaimana aku bisa menghargai diriku sendiri, sehingga aku bisa menilai seberapa kekuatanku dan harga untukku. Lalu seberapa jujur aku dalam menjalani hidupku. Aku kira semuanya akan baik-baik saja. Jawab Nada lagi setelah menghabiskan semua makanan yang ada di piringnya. Kenapa kamu makan cepat sekali? Apa kamu mengunyahnya 32 kali? Protes Radit lagi kepada Nada. Nada menggeleng. Aku bahkan tak menghitung berapa kali aku mengunyah. Kamu memang betul-betul berbeda. Maksudmu? Dari istrimu? Dari hampir semua wanita yang aku kenal. Jawab Radit jujur. Karena wanita seperti aku bukanlah wanita yang suka berpura-pura, atau wanita yang ingin dipuji-puji dan ingin terlihat cantik. Tapi semua wanita ingin terlihat cantik supaya selalu dipuji. Jawab Radit berdasarkan pengalamannya. Tidak semua orang. Sebagian besar wanita yang aku kenal, mereka justru merelakan uang untuk skincare mereka digunakan untuk biaya sekolah anaknya, ketimbang untuk menjadi cantik dan dipuji. Semua wanita memang membutuhkan pujian. Tapi pujian itu tidak selalu dari kecantikan, dan mereka akan sangat bahagia bila orang-orang yang disayangi mereka juga bahagia. Bab 60. Pergi keluar. Apa kau serius dengan yang kau katakan? Radit tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Nada mengangguk. Kau kenal asisten rumah tangga di rumah besar? Namanya Bisiti. Tanya Nada kepada Radit. Radit mengangguk. Gaji pelayan di rumah keluarga besar Prayoga cukup besar. Bisiti mendapat gaji 10 juta rupiah per bulan. Tapi dia tidak menggunakan uang itu untuk membeli skincare, atau menggunakannya untuk merawat tubuh, atau menggunakannya untuk membeli pakaian bagus. Aku pernah ke rumahnya sekali. Uang itu digunakan untuk biaya sekolah anak-anaknya, membiayai pengobatan orang tuanya yang sudah sepuh, juga digunakan untuk membayar kontrakan tempat tinggalnya. Kalau pujian itu hanya didasarkan pada kecantikan, aku yakin dia akan kecewa. Tapi keluarganya sangat memuji dan menghargainya, karena apa yang telah diberikannya untuk membantu keluarga, dan menolong meringankan beban suaminya yang hanya tukang ojek online. Jawab Nada menceritakan kehidupan Bisiti. Apa uang segitu cukup untuk biaya semuanya? Radit seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan Nada. Nada mengangguk. Dibilang cukup, ya enggak, tapi bisa cukup-cukupin. Kan gak semua orang sama sepertimu, memiliki gunung emas. Manusia normal kayak kami, harus bisa puas dan harus bisa menggunakan skala prioritas kalau ingin hidup tenang. Jawab Nada sambil menaruh sendoknya di piring Radit dan mengambil makanan yang masih ada di sana. Kebiasaanmu seperti ini, tidak menghabiskan makanan, sangat buruk. Lanjut Nada yang memang sudah melihat Radit tadi menaruh sendoknya dan mengelap bibirnya dengan serbet. Porsi makanku tidak terlalu banyak. Sebenarnya aku masih lapar, tapi seleraku sudah hilang mendengar ceritamu tadi. Bagaimana bisa orang bertahan dengan uang 10 juta untuk semua kebutuhan itu? Aku harus cerita ke Eyang supaya Eyang menambahkan gajinya. Wanita itu juga kan telah mengasuhku dulu sejak aku kecil. Gumam Radit dalam hatinya, mengingat kebaikan Bisiti kepada dirinya saat kecil. Radit merasa cukup bersalah, tak pernah memperhatikan kebutuhan Bisiti. Radit dan Nada mengobrol ngalor ngidul membicarakan suatu masalah ke masalah lainnya. Walaupun tetap saja ada selisih paham antara Nada dengan Radit. Pandangan hidup Nada memang cukup berbeda dengan pandangan hidup Radit yang serba wah. Kadang mereka berselisih paham beradu argumen.
Tapi lebih baik daripada diam-diaman seperti tadi. Setidaknya ada senyum dan canda tawa yang membuat keduanya tidak terlalu tegang. Aku ambilkan bajumu dulu di bawah, jawab Radit setelah melihat handphonenya berbunyi dan mengecek pesan singkat yang ada di dalamnya. Radit kemudian berdiri membawa bagi makanan keluar dari kamar Nada dan meninggalkan Nada sendirian di dalam kamar. Ada apa dengan diriku ya? Rasa kesalku kenapa gampang hilang padanya? Padahal tadi aku sudah membencinya sampai ubun-ubun. Aku juga sudah mengutuki habis-habisan karena menyakiti tubuhku dan perasaanku. Tapi kenapa aku bisa mengobrol santai tadi ya? Sudahlah. Anggap saja itu kompensasi karena dia telah memberikanku makan. Nada mencoba berdamai pada dirinya sendiri dan tak lagi memikirkan alasan kekesalannya kepada Radit. Saat ini suasana hati Nada cukup bagus dan rasa marah yang tadi timbul pun sudah menghilang. Klek, pakai bajumu. Radit memberikan satu jinjingan karton kepada Nada. Wah, cukup pintar dia mencari baju untukku. Semua ukurannya pas untukku. Tapi kenapa seleranya seperti ini ya? Kamu tidak suka dengan baju itu? Ini pas denganku, tapi ini sepertinya terlalu terbuka. Nada menjelaskan kepada Radit karena yang dibeli Radit adalah rok pendek, celana pendek, kaos lengan pendek, hanya ada satu kemeja dan celana panjang sisanya. Semuanya tak pantas untuk dipakai keluar rumah. Itu semuanya dalam model pakaian terbaru. Apa ada yang salah? Tanya Radit penasaran kepada Nada. Nada menggeleng. Hanya terlalu terbuka. Aku biasanya pakai piyama tidur lengan panjang dan celana panjang untuk di rumah. Gak yang seperti ini. Nada mengangkat baju yang dimaksud di kedua tangannya. Tapi kan kau bersamaku. Kenapa harus memakai piyama seperti itu? Lebih bagus kalau kamu menggunakan pakaian tidur wanita dewasa. Radit memberikan saran. Aku tak akan mau pakai yang seperti itu, jawab Nada sambil bergidik ngeri kepada Radit. Pakai cepat bajumu, terus kita keluar, perintah Radit. Lalu dia segera keluar dari kamar Nada meninggalkan Nada sendiri di kamarnya. Sebelum sempat Nada bertanya mereka mau pergi kemana. Tadi dia bilang mau mengajakku keluar kan? Apa dia ingin mengajakku keliling-keliling villa ini? Seingatku, kami kan ada di puncak. Baguslah, aku bisa jalan-jalan dan gak harus terkungkung di rumah seperti ini. Nada sudah sangat bahagia dan langsung pergi mengganti pakaiannya. Aku sudah siap, jawab Nada ketika keluar dari kamar mandi dan melihat Radit sudah duduk di tempat tidur yang tadi ditidurinya. Ganti. Radit menatap tidak suka terhadap baju yang dipakai Nada. Tapi baju ini satu-satunya yang pantas dipakai keluar. Celana panjang dan kemeja. Nada memberikan alasannya. Jangan dia pikir aku mau pakai baju mini skirt atau hot pants untuk keluar sekarang. Malulah aku. Bahkan aku tidak punya baju kaos pendek seperti itu untuk tidur di rumah. Aku selalu menggunakan piyama tidur di rumah. Lalu sekarang, dia menyuruhku keluar harus pakai baju seperti itu. Kemana sih otaknya? Nada memaki Radit di dalam hatinya. Dan cukup kesal karena Radit kembali mengganggu mood Nada. Pakai baju yang lain. Aku tidak mau kau pakai baju itu. Gunakan baju yang kamu pakai sekarang, saat kita pulang ke Jakarta. Perintah Radit sudah tidak bisa dibantah oleh Nada. Dan terpaksa, Nada harus mengganti sesuai dengan yang diinginkan oleh Radit. Dasar, tuan menyebalkan. Apa karena dia cuma satu-satunya penerus dari keluarga Prayoga sikapnya menjadi seperti itu ya? Terlalu banyak dimanja. Awal aku mengenalnya, aku pikir dia pria dewasa yang cukup baik, cukup matang dan tidak egois seperti ini. Tapi, apa buktinya? Sikapnya sangat kekanak-kanakan. Usianya saja udah om-om, tapi sikapnya masih kayak bocah. Nada mencibir memaki Radit di dalam kamar mandi, sambil menatap pintu kamar mandi. Seakan-akan pintu kamar mandi adalah Radit yang sedang dimakinya. Klek. Apa seperti ini maumu? Tanya Nada sambil menunjukkan pakaian yang dikenakannya. Radit mengangguk. Ayo kita pergi sebelum malam. Ini sudah jam 4 sore. Radit bicara lalu keluar dari kamar. Diikuti Nada dari belakang menuruni tangga dan membuka pintu belakang vilanya. Aku pikir kau mau mengajakku jalan-jalan keluar. Ternyata hanya jalan-jalan di belakang vilamu. Memang ada apa di sini?
Dasar orang kaya pelit. Nada protes, juga merasa sangat kesal dan mencibir Radit. Pegang tanganku, agak licin di sini jalannya. Nada tanpa bicara menggandeng telapak tangan Radit melewati tangga menurun. Klek. Radit lalu membuka pintu penghubung kembali. Lihatlah, bagaimana menurutmu? Apa itu terlihat bagus?